Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini adalah suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan ini jamaah sekalian kita masuk pada bab yang ke-94, yaitu babun qisasul abdi. Bab pembahasan tentang qisas seorang budak ya. Bab pembahasan tentang qisas seorang budak. Jadi seorang budak tatkala dia dizalimi ya, tatkala dia itu dizalimi, maka orang yang berbuat zalim kepadanya itu pada hari kiamat kelak akan dibalas ya. Pada hari kiamat kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu adalah seorang budak. Ya, meskipun dia itu adalah seorang budak, maka pasti tetap akan diperhitungkan perbuatan zalim kepada dia itu. Maka pelakunya, orang yang berbuat zalim kepada dia itu nanti pada hari kiamat akan diqisas, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan balasan yang setimpal. Baik, pada hadis yang ke-181 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf wa Qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Habib ibni Abi Sabitin an Maimun ibni Abi Shabib an Ammar ibni Yasirin qala la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dan Qabisah. Keduanya berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abi Thabit, dari Maimun bin Abi Shabib, dari Maimun bin Abi Shabib, dari Ammar bin Yasir. Dia berkata, tidaklah seseorang memukul budaknya sedangkan dia berbuat zalim kepadanya, melainkan akan diqisas untuknya pada hari kiamat. Ya, uqida minhu ay ukhidha minhu al-qawadu wa huwa al-qisas. Ai illa uqtussa minhu yaumal qiyamah, melainkan dia akan diqisas pada hari kiamat ya. Baik. Jadi lihatlah di sini perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ya Mas sekalian. Kata beliau, tidaklah seorang itu memukul budaknya dengan zalim ya. Tidaklah seseorang itu memukul budaknya dengan zalim. Artinya sebenarnya budaknya itu tidak berhak untuk mendapatkan pukulan tersebut, tetapi dipukul. Ya, padahal budak itu tidak berhak untuk mendapatkan pukulan tersebut, tetapi ternyata dipukul. Maka kata Ammar bin Yasir, melainkan pasti pelakunya itu akan diqisas. Ya. Jadi tuannya yang berbuat zalim kepada budak ini nanti pada hari kiamat akan diqisas. Ya. Jadi akan dibalas dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan balasan yang layak ya, ini dengan balasan yang setimpal.
Baik, sehingga di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, yaitu adalah diantaranya perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada budak sekalipun. Lemah lembut kepada mereka dan janganlah memukul mereka dengan zalim. Ya, jangan memukul mereka dengan zalim. Jadi tetap kita itu harus berbuat baik kepada budak kita, harus lemah lembut kepada mereka dan seterusnya ya. Sebagaimana manusia pada umumnya. Dan kita juga dilarang untuk berbuat zalim kepada mereka meskipun mereka adalah seorang budak ya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat zalim itu kelak pada hari kiamat pasti akan dikisos. Meskipun dia berbuat zalim kepada budak sekalipun. Maka pada hari kiamat nanti akan dikisos. Sehingga dalam hadis ini juga menunjukkan peringatan keras dari perbuatan zalim. Yang mana jemaah sekalian, seperti sering kita sebutkan, bahwasanya perbuatan zalim itu sangat merugikan sekali. Betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang betapa meruginya orang yang berbuat zalim itu. Misalnya di dalam surah Ghafir ayat 18. Dalam surah Ghafir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lil-zalimina min hamim wala syafi'i yuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang-orang yang zalim itu kelak akan memperoleh teman setia, tidak pula penolong ya atau pemberi syafaat yang diterima. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang zalim itu mereka tidak akan punya teman yang membantu dia. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia nanti pada hari kiamat. Ini orang-orang yang zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 71. Ya, surah Al-Hajj ayat 71 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Orang-orang yang zalim itu kelak tidak akan memiliki penolong. Ya, orang-orang zalim itu kelak tidak akan memiliki penolong. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis ya juga banyak sekali. Ini adalah di antara dalil ya dalam ayat tadi itu dalam Al-Qur'an itu di antara dalil, masih banyak dalil-dalil yang lain. Dan juga di dalam hadis ya mas kalian, sangat banyak sekali dalil-dalil juga yang menunjukkan tentang betapa bahayanya zalim. Ingat, zalim di sini berlaku untuk siapapun. Ya, baik di situ adalah kepada orang merdeka atau kepada budak, ya, atau kepada yang lain. Ya, kepada siapa saja, orang besar, orang kecil. Bahkan zalim kepada hewan sekalipun, ya. Hewan itu padahal dia tidak punya akal, dia bukan mukallaf. Tetapi kalau kita zalim kepada mereka, melakukan perbuatan yang sebenarnya mereka tidak layak untuk mendapatkan itu, maka itu pun juga dilarang. Dan itu termasuk perbuatan zalim yang masuk di dalam ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, dikarenakan zalim itu adalah merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya. Dan juga di dalam hadis, ya, dalam hadis yang lain, ya mas kalian, atau sebelumnya ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya zalim itu adalah merupakan dosa besar. Zalim itu adalah merupakan dosa besar dan pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat pada hari kiamat. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil tanah meskipun hanya sejengkal, maka akan dikalungkan kepadanya kelak 7 lapis tanah pada hari kiamat maksudnya. Seorang yang dia itu mengambil tanah milik orang lain, ya, mengambil tanah milik orang lain meskipun hanya sejengkal saja, nggak banyak-banyak ya. Jadi cuma sejengkal saja yang diambil secara zalim itu. Ya, jadi misalnya batas tanahnya digeser. Ya, batas tanahnya digeser misalnya, atau yang semisalnya zalim, ya, mengambil tanah, ya, milik orang lain secara zalim meskipun hanya sejengkal,
Maka kata Nabi SAW, kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada dia. Karena jemaah sekalian, seperti sering kita sebutkan bahwasanya seorang yang dia itu memiliki tanah meskipun hanya sejengkal di atas, maka dia memiliki 7 lapis bumi ke bawah. Di atas cuma sedikit ya, misalnya cuma sejengkal saja, tetapi ke bawahnya itu tentunya sangat dalam sekali. Dan itu adalah milik orang yang memiliki tanah sejengkal tadi. Ke bawah semuanya adalah miliknya dia. Maka ketika diambil, wajarlah di situ Allah Subhanahu wa taala mengalungkan kepada dia pada hari kiamat 7 lapis bumi. Mungkin kalian berpikir misalnya itu kan cuma sejengkal, kok sampai di situ 7 lapis bumi dikasihkan kepada dia, dikalungkan kepadanya sebagai beban. Ya, sebagai azab bagi dia. Maka kita katakan ya 1 jengkal di atas, ternyata 7 lapis ke bawah itu adalah milik orang yang memiliki tanah sejengkal tadi. Makanya wajar ya. Dan itu setimpal dengan apa yang Allah hukumkan kepada pelakunya tersebut, ya, yang mengambil 1 jengkal tanah tadi. Dan sebagian ulama, jemaah sekalian, menafsir dengan kata-kata dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi itu, yaitu adalah orang tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dipaksa untuk memindah tanahnya itu ke padang mahsyar. Jadi tanah yang dia ambil secara zalim tadi itu ya, jadi diperintahkan oleh Allah agar supaya orang ini memindahnya sampai ke padang mahsyar. Ya, dipindah sampai ke padang mahsyar. Nah, kemudian ini salah satu pendapat. Sehingga seakan-akan orang tersebut seperti orang yang dikalungi tanah di lehernya itu, karena ini adalah menjadi beban bagi dia. Kemudian habis itu dalam sebagian pendapat yang lain, menurut sebagian ulama bahwasanya orang tersebut nanti dia akan ditenggelamkan ke dalam 7 lapis bumi tadi. Jadi orang ini akan khasaf, jadi ditenggelamkan ke dalam bumi sampai ke 7 lapis tanah, 7 lapis bumi tadi itu dalam, sehingga yang namanya tanah itu akan mengelilingi dia. Jadi ya, tanah itu akan melilit di lehernya orang tersebut ya, karena dia tenggelam di dalam bumi tadi. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian ya sebagian ulama ada yang mengatakan memang sebagaimana zahirnya, yakni 7 lapis bumi itu nanti akan dikalungkan kepada dia di lehernya tadi itu. Ya, 7 lapis bumi tadi itu akan dikalungkan di lehernya, karena pada hari kiamat jemaah sekalian, orang-orang yakni penduduk neraka itu ya, penduduk neraka itu nanti akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala badan mereka itu, agar mereka itu lebih berat dalam merasakan azab, sehingga badan mereka itu akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lehernya tentunya akan sangat besar sekali. Makanya wajar di situ ya 7 lapis bumi tadi itu dikalungkan di lehernya. Kemudian ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya pelakunya tersebut, yakni dia akan diperintahkan oleh Allah untuk menggalinya sampai ke 7 lapis bumi. Ya, jadi dalam satu riwayat dijelaskan ya, dalam hadis Ya'la bin Murrah ya. Hadis Ya'la bin Murrah. Jadi dalam hadis itu secara marfu disebutkan bahwasanya ayyuma rajulun zalama shibran minal ardi kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yablugha akhir sab'i aradina summa yutawwiquhu yaumal qiyamati hatta yuqda bainan nas. Dalam hadis itu dikatakan, siapapun yang berbuat zalim dengan mengambil tanah meskipun hanya sejengkal, maka Allah akan paksa dia untuk menggali tanah tersebut sampai mencapai 7 lapis bumi ke bawah, paling akhir, paling dalam. Kemudian Allah akan mengalungkan padanya pada hari kiamat sampai manusia diputuskan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Ya. Jadi orang dipaksa untuk menggali. Ini dalam suatu riwayat. Dan di dalam hadis yang lain
dari Hakam bin Harits As-Sulami secara marfu', man akhadha min tariqil muslimina shibran jaa yaumal qiyamati yahmiluhu min sab'i aradin. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang mengambil jalan kaum muslimin meskipun hanya sejengkal saja, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawanya berupa 7 lapis bumi. Ya. Jadi ini dia akan memikulnya nanti. Ya, dia akan memikul tanah tersebut. Ya. Dan kalau kita lihat dalam perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Barinya, jemaah sekalian, maka beliau menganggap bahwasanya dengan riwayat-riwayat yang ada, dengan pendapat-pendapat yang tadi, maka bisa saja orang itu nanti yang berbuat zalim dengan mengambil tanah milik orang lain ini, ya, itu akan dihukum sesuai dengan tingkat kezaliman dia, sehingga akan beragam. Ya, jadi ada yang diperintahkan untuk menggali, ada yang diperintahkan untuk memikul, ya. Nah ini. Dan seterusnya tadi itu. Diperintahkan untuk memindah, ya, sampai pada masyar. Itu bisa saja nanti pelakunya itu masing beda-beda, ya, pelakunya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kezaliman dia ketika mengambil tanah tadi. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya kita jangan sampai meremehkan perbuatan zalim sekecil apapun. Ya, jangan sampai kita meremehkannya. Jangan sampai kita itu menganggap remeh perbuatan zalim sekecil apapun. Makanya ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi saja, maka dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Dan siapa yang mengerjakan keburukan meskipun hanya sebesar biji sawi saja, maka dia pun juga akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zalim itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Jadi jangan sampai kita ini nanti terbebani gara-gara perbuatan zalim kita, ya, kelak pada hari kiamat. Jadi jangan remehkan perbuatan zalim sekecil apapun. Dan juga makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju Yaman, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, akan datang kepada orang-orang dari ahli kitab, yakni orang-orang yang ada di Yaman. Maka serulah mereka kepada syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka taat untuk yang demikian itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajarilah mereka, beritahulah mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka taat untuk yang demikian itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Apabila mereka taat, maka ajarilah mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskinnya. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka taat untuk yang demikian itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau dengan harta terbaik mereka, harta yang sangat mereka cintai, yang sangat berharga menurut mereka. Ya, jadi kalau mengambil barang zakat, hewan zakat misalnya, maka jangan mengambil hewan yang terlalu bagus, yang mereka cintai, yang sangat mereka hargai, dan jangan pula mengambil yang terlalu buruk. Jadi ambil yang pertengahan, maksudnya di situ. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab.
dan jauhilah atau takutlah dengan doanya orang yang terzalimi, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang. Artinya apa? Doanya orang yang terzalimi itu ya, dia pasti dikabulkan oleh Allah. Ingat, meskipun dia itu adalah seorang budak ya. Kalau dia itu adalah orang yang terzalimi, maka masuk dalam hadis ini. Ya, jadi dia itu makbul, mustajab doanya itu. Meskipun dia adalah seorang budak. Kalau dia dizalimi, maka doanya akan mustajab. Gak ada penghalang antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama mengatakan, masuk di dalam hadis ini, baik orang yang dizalimi itu adalah orang kafir atau orang muslim. Orang muslim atau orang kafir. Sama. Kalau mereka itu terzalimi, maka doanya itu akan mustajab. Ya, doanya itu akan mustajab. Kemudian bahkan kalau seandainya seorang tersebut dia itu adalah orang yang fajir, fasik. Orang fasik dizalimi misalnya, sama. Doa mereka pun juga akan mustajab. Jadi mereka itu jamaah sekalian mustajab bukan karena siapa mereka dalam hal ini, tapi karena mereka posisinya pada saat itu dalam kondisi terzalimi. Makanya di situ orang kafir, orang fasik sekalipun kalau terzalimi, ya posisi mereka sebagai orang terzalimi, maka doa mereka itu mustajab sehingga berbahaya. Ya, zalim ini juga menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan zalim itu berbahaya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, hadis dari Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu ru'aun aw baqaratan laha khuwar aw syatan tay'aru." Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu dengan cara yang tidak dibenarkan, melainkan dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia membawanya pada hari kiamat. Maka saya tidak mengetahui seorang pun di antara kalian yang jangan sampai aku mengetahui seorang di antara kalian dalam kondisi berjumpa dengan Allah sedangkan dia membawa onta yang bersuara atau sapi yang bersuara atau kambing yang bersuara. Jadi Nabi SAW di situ memberikan peringatan kepada orang yang dia itu berbuat zalim dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai saya nanti mengetahui seorang di antara kalian pun dalam kondisi membawa onta yang berbunyi. Karena dia zalim dalam masalah ini. Ada kalanya dia itu mengambil onta orang lain dengan cara zalim. Maka nanti pada hari kiamat dia akan membawa ontanya tersebut. Ya, membawa onta, ya ontanya tadi atau onta yang lain. Intinya dia akan membawa nanti pada hari kiamat onta yang bersuara. Kemudian kalau seandainya dia berbuat zalim dengan cara mengambil sapi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, maka dia pada hari kiamat nanti akan membawa sapi. Dan sapi itu pun juga bersuara. Ngambil kambing juga seperti itu. Ya, mengambil kambing juga seperti itu. Dia nanti akan membawanya pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zalim itu sangat berbahaya sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa saja terkena doanya orang yang terzalimi tadi sehingga dia pun celaka, ini orang yang zalim ini. Dan pada hari kiamat
dia pun juga akan terbebani. Ya, pada hari kiamat dia pun juga akan terbebani. Dan Nabi kita SAW juga bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, yakni beliau bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhuma biqadri mazlumatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, ada kezaliman terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatannya atau sesuatu apapun, maka hendaknya dia itu minta halal kepada dia sekarang juga. Sebelum tidak ada lagi dinar dan juga dirham, tidak ada lagi uang. In kana lahu amalun salihun, ya, apabila dia memiliki amal soleh, maka akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Diambil. Dia punya amal soleh, diambil amal solehnya tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya tadi. Dan apabila dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka akan diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi tersebut, lalu ditimpahkan kepada dia. Jadi kalau dia misalnya punya amal soleh, maka dikasihkan kepada orang yang dizalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan kalau seandainya orang ini tidak punya kebaikan sama sekali, maka dosanya orang yang dizalimi tadi akan ditimpahkan kepada dia, diberikan kepada pelaku zalim tadi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwasanya hak manusia itu, ya, hak manusia, maka itu tidak akan dimaafkan. Orang merusak hak orang lain, manusia, sesama dia, maka tidak akan dimaafkan sampai orang yang punya hak itu memaafkannya atau dia mengembalikannya, ya, kepada pemiliknya. Jadi haruslah orang tersebut minta halal, ya, atau minta halal, minta maaf, ya. Jadi ini jemaah sekalian, ya, betapa bahayanya perbuatan zalim tadi itu. Ya, kalau berkaitan dengan hak manusia, ya, ingat, kalau berkaitan dengan hak manusia maka tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kalau perbuatan zalim itu berkaitan dengan hak manusia maka tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kecuali nanti pelakunya ini mengembalikan hak orang yang bersangkutan, orang yang memiliki hak tadi, atau dia minta maaf, ya, atau dia minta maaf. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Kata Nabi SAW, orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ingat, itulah ciri khas orang muslim. Tidak menyakiti orang lain sedikit pun. Itu orang muslim. Ciri khasnya orang muslim, ya, mereka itu tidak menyakiti muslim yang lain dengan cara zalim. Makanya dikatakan di sini bahwasanya orang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari lisan dia, selamat dari tangan dia. Tidak ada yang tersakiti gara-gara mulut dan juga tangannya dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini ciri khas orang muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita kaum muslimin diperintahkan untuk senantiasa bermuamalah dengan baik, baik kepada Allah atau kepada manusia.
ya, apalagi sesama muslim. Ya, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai ada di antara mereka yang tersakiti gara-gara perbuatan kita dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dalam satu hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya mas kalian, dahulu disebutkan hadis sama, yaitu adalah dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia berkata, "Kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha." Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu pada tumpukan barang-barang Nabi SAW ada seorang yang disebut dengan Kirkirah. Ya, jadi pada barang-barang Nabi SAW di sana itu ada seorang yang disebut dengan Kirkirah. Famata, kemudian yang namanya Kirkirah ini meninggal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, huwa finnar. Kata Rasulullah, orang tersebut di dalam neraka. Kemudian habis itu, fadhahabu yanzuruna ilaihi. Kemudian orang-orang mulailah berdatangan untuk melihat kepada Kirkirah ini. Kemudian fawajadu aba'atan qad ghallaha. Kemudian ternyata orang-orang itu menemukan kain yang dia curi. Jadi gara-gara kain saja sampai Rasulullah di situ memvonis bahwasanya dia berada di dalam neraka. Sehingga ini menunjukkan betapa haramnya ya berbuat zalim. Ini dengan mengambil harta milik orang lain. Jadi dia mengambil kain yang dicuri. Dia melakukan hulul. Orang ini melakukan hulul. Hulul itu maksudnya jemaah sekalian, ya dia adalah perbuatan khianat. Dan hulul ini maknanya yaitu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu namanya hulul. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dan ini adalah perbuatan zalim. Kemudian lagi misalnya dalam hadis dari Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nara wa harrama 'alaihi al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim secara zalim dengan tangan kanannya, maka Allah akan mewajibkannya neraka. Ya, Allah wajibkan untuknya neraka. Dan Allah haramkan atasnya surga. Ingat ini, mengambil hak seorang muslim secara zalim. Dikatakan di sini dengan tangan kanannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Bukan berarti nanti kalau seandainya mengambil dengan tangan kiri, kemudian habis itu tidak masuk dalam hadis ini, bukan. Karena disebutkan kanan di sini adalah kharaja makhrajal ghalib. Pada umumnya orang itu ngambil dengan tangan kanan. Ya, sehingga sesuatu yang di situ muncul dari sesuatu yang terjadi secara umum, ya, maka la mafhuma lahu. Tidak bisa dihukumi hukum kebalikannya. Seperti dalam hadis ini, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim secara zalim dengan tangan kanannya, maka wajib baginya neraka dan haram baginya itu surga. Bukan berarti nanti di situ kalau ngambil dengan tangan kiri nggak masuk dalam hadis. Ya, karena hadis ini yang menjelaskan tentang secara umum, pada umumnya, ya kharaja makhrajal ghalib, pada umumnya orang itu kalau ngambil dengan tangan kanan, sehingga tidak bisa dihukumi hukum mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Faqala rajulun, kemudian seorang mengatakan, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun itu adalah sesuatu yang remeh ya Rasulullah, yang sangat sedikit. Faqala
Maka Nabi SAW mengatakan, wa in qadiban min arakin. Kata Rasulullah, meskipun satu ranting dari kayu siwak sekalipun. Ya, jadi di situ orang zalim ngambil siwak orang lain misalnya. Ya, siwak kayak apa sih? Cuma kecil. Diambil misalnya ya, dengan cara dicuri. Maka masuk dalam hadis ini. Ya, masuk dalam hadis ini. Jadi dia diancam wajib baginya neraka dan haram baginya surga. Meskipun dia tidak kekal di dalam neraka kalau dia adalah orang muslim, tetapi kita tidak tahu berapa lama dia berada di dalam neraka. Jadi intinya dia harus nyicipi neraka. Kemudian juga jemaah sekalian, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, kamu tahukah orang muflis itu siapa? Qalu, kemudian orang-orang bertanya, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata orang-orang, orang muflis itu ya Rasulullah adalah orang-orang yang habis dirham, uang, dan juga hartanya. Nggak punya uang, nggak punya harta apa-apa. Itu adalah orang yang bangkrut, muflis. Ya, orang bangkrut itu adalah orang yang habis hartanya, habis uangnya. Kemudian kata Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang muflis, orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku, ya, orang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Sholatnya dia bawa, ya, pahala sholatnya dia bawa, pahala puasanya dia bawa, pahala zakatnya dia bawa. Tetapi kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata dia datang dalam kondisi telah mencela orang. Wa qadhafa hadza, dan dia juga pernah menuduh zina orang. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta orang, yakni tentunya dengan cara zalim. Wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dan dia pernah mukul orang. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi, diberilah orang-orang yang dia zalimi itu dari kebaikan-kebaikan dia. Kebaikan-kebaikan dia semuanya diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wa hadza min hasanatihi, yang satunya sama, ya. Dan seterusnya, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau seandainya kebaikan dia, pahalanya dia sudah habis sebelum terbayarkan kezalimannya itu, ukhidha min khotoyahum, diambillah dosa-dosanya orang-orang yang pernah dia zalimi, faturihat alaihi, ditimpakan kepada dia. Lalu ditimpakan kepada dia. Dosanya orang-orang tadi yang dizalimi itu timpakan kepada dia. Kalau dia sudah nggak punya pahala lagi, habis buat bayar kesalahan dia ketika di dunia. Summa turiha finnar, kemudian orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Yang orangnya kemudian dilempar ke dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, ya, betapa perbuatan zalim itu sangat berbahaya baik dunia maupun akhirat seseorang. Dan ini berlaku jemaah sekalian baik zalim kepada budak. Ya, berlaku di sini baik zalim kepada budak sekalipun termasuk di situ. Baik, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-182.
Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Umar Hafiz Ibnu Umar qala haddatsana Syu'batu qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Laila qala kharaja Sulaimanu fa idza ala fudabbatihi yatasaqatu minal ari faqala li khadimihi laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Telah mengajarkan kepada kami Abu Amr Hafiz bin Umar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Ja'far, dia berkata saya mendengar Abu Laila, dia berkata Salman keluar. Ternyata makanan ontanya berguguran minal ari dari tempat makan ternaknya. Faqala li khadimihi, kemudian Salman berkata kepada pelayannya, laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Kalau seandainya saya tidak takut kisos pada hari kiamatnya nih, la auja'tuka, maka saya akan pukul kamu dengan keras. Ini kata Salman. Ya jamaah sekalian, Salman di sini memarahi pelayannya karena dia bekerja kurang bagus. Ya, pada saat itu dia tidak bekerja dengan baik. Disuruh ngasih makan hewan, ternyata dia tidak kerja dengan bagus. Makanan hewan tadi itu berantakan, jatuh kemana-mana. Dan ini jemaah sekalian, tidak bisa dibiarkan perbuatan semacam ini, karena ini adalah perbuatan tabdzir. Perbuatan ini menyia-nyiakan harta, dan itu dilarang. Kita aja makan gak boleh berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian itu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidaklah cinta dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Membuang-buang harta sama, nggak boleh. Foya-foya ya, nggak boleh. Harta dijalankan tidak pada tempatnya. Berlebih-lebihan. Makan sudah kenyang, masih dimasukin lagi. Beli-beli barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuh. Sehingga terbuang sia-sia. Kemudian dalam Al-Quran pula dalam surah Al-Isra ayat 27. Kalau tadi surah Al-A'raf ayat 31. Dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, melakukan perbuatan tabdzir, membuang-buang harta, mereka itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya. Sehingga jamaah sekalian buang-buang harta tidak boleh. Makanya wajar di sini Salman, ya, beliau itu marah kepada pelayannya ketika makanan hewan tadi berserakan, ya, tidak bisa dimakan lagi. Makanya beliau marah sekali karena ini pelanggaran, ya, melanggar apa yang Allah firmankan tadi itu. Ya. Ini larangan dari berbuat tabdzir dan israf. Sehingga Salman marah kepada pelayannya tadi dengan mengatakan, kalau seandainya saya tidak takut kisos ini pada hari kiamat, maka saya pukul kamu dengan keras. Tapi kemudian Salman, beliau kemudian memaafkan budaknya tadi itu. Ya, dimaafkan dia atas perbuatannya tadi itu. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya yaitu adalah hendaknya seorang tuan, majikan, dia juga mengingatkan kepada budaknya. Itu juga memberikan pendidikan. Supaya dia itu tidak lalai dalam bekerja dan akhirnya dia malas atau menyelisih syariat. Jadi punya hak ya. Jadi tetap tuan itu ya, majikan itu juga mengarahkan budaknya itu. Jadi bukan berarti didiamkan begitu saja. Tidak. Tetap memberikan pengarahan. Diarahkan ke jalan yang baik. Ya, suatu ketika marah kepada dia untuk meluruskan, memarahi ya maksudnya, untuk meluruskan, tidak ada masalah.
Dan dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk takut kepada Allah untuk berbuat zalim kepada budaknya. Harus takut kepada Allah. Nggak boleh zalim sembarangan kepada mereka, nggak boleh. Ya, sembarangan kepada budak nggak boleh. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan betapa waroknya para salaf dahulu. Ya, betapa mereka itu warok, takut dengan ancaman-ancaman Allah. Hukuman-hukuman yang ada di akhirat. Ini para salaf dulu, takut mereka sama akhirat. Ya. Takut mereka nanti mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan. Kalau hak mereka dilanggar, ya, hak mereka dilanggar, maka mereka adalah orang-orang yang mudah sekali memaafkan, ya, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya, ya Mas kalian. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addannal huququ ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna. Telah mengajarkan kepada kami Abu Rabi', ya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hendaknya kalian itu menunaikan hak kepada pemiliknya. Hatta sampai-sampai yuqada lisyatil jam'a minasyatil qarna. Akan dikisos, akan dibalas kambing yang tidak bertanduk, ya. Kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ya, akan ditegakkan kisos, ya. Akan ditegakkan kisos untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Sehingga jemaah sekalian, kalau seandainya ada kambing, ya, yang tidak bertanduk ditanduk oleh kambing yang bertanduk, karena dia nggak punya tanduk, misalnya ditanduk, ya. Atau mereka beradu kalah tentunya kan, yang tidak punya tanduk itu. Maka intinya mereka akan dikisos nanti. Ditegakkan kisos pada hari kiamat. Ini antara hewan dengan hewan. Ya, pada hari kiamat ternyata dikisos perbuatan mereka itu. Maka bagaimana antara manusia dengan manusia yang lain? Meskipun itu adalah kepada budak. Meskipun dengan budak, tetap nanti akan diterapkan qisas. Kemudian hadis berikutnya, ya Mas kalian, hadis yang ke-184. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad Al-Ju'fi qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Dawud ibnu Abi Abdullah maula Bani Hashim qala haddatsani Abdurrahman ibnu Muhammad qala akhbaratni jaddati. Ya, haddatsani Abdurrahman ibnu Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu laha fa abta'at. Ya, fada'a wasifatan lahu aulaha fa abta'at. Fastabana al-ghadabu fi wajhihi faqamat Ummu Salamata ila al-hijabi fawajadatil wasifata tal'abu wa ma'ahu siwakun. Faqala laula khasyatul qawadi yaumal qiyamati la auja'tuki bihadzas siwaki. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Usamah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Dawud bin Abi Abdullah maula Bani Hashim, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Muhammad,
Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku nenekku dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di rumahnya beliau, di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pelayannya atau pelayannya Ummu Salamah. Fa'abta'at, kemudian dia berlambat-lambat, telat, nggak langsung datang. Fastabanal ghadabu fi wajhi, maka terlihatlah amarah itu di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah pun berdiri menuju hijab. Kemudian dia menjumpai al-wasifata, yakni wasifah, maksudnya di situ adalah budak, ya Mas kalian. Wasifah al-ghulamu idza balagha haddal khidmati. Jadi dia adalah pelayan. Ya, jadi dia pelayan gitu atau budak. Dia memanggil budaknya beliau atau budaknya Ummu Salamah, ya, pelayannya beliau atau pelayannya Ummu Salamah tadi, lalu dia datang berlambat-lambat. Ya. Kemudian timbullah, ya, terlihatlah amarah di wajah Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah bangkit menuju hijab, ya, suatu tempat yang tertutup begitu. Kemudian beliau menjumpai pelayan tadi itu dalam kondisi main-main, ya, dalam kondisi bermain. Nabi SAW membawa siwak pada saat itu, jadi membawa sebatang siwak begitu. Kemudian beliau bersabda, kalau seandainya tidak takut kisos pada hari kiamat, maka saya akan pukul engkau dengan siwak ini. Ini kata Rasulullah. Ya, kalau seandainya saya tidak takut dengan kisos pada hari kiamat, maka saya pukul kamu dengan siwak ini. Zada Muhammad ibnul Haytham tal'abu bi bahmatin, ya. Tal'abu bi bahmatin. Muhammad bin Haytham dia menambahkan bahwasanya pelayan tadi itu tal'abu bi bahmatin, dia bermain-main dengan bahmah. Al-bahmatu auladud dha'ni wal ma'zi. Jadi dia itu, bahmah itu adalah anak-anaknya domba atau kambing, ya. Jadi dia main-main dengan anaknya domba atau kambing. Qala falamma ataitu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha la tahlifu ma sami'atka. Qalat wa fi yadihi siwakun. Muhammad bin Haytham dia berkata, tatkala aku datang, ya, falamma ataitu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu, yakni Ummu Salamah, ya, berkata di situ, tatkala saya datang dengan membawa pelayan tadi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku katakan, ya Rasulullah, ya, qultu ya Rasulullah innaha la tahlifu ma sami'atka. Sesungguhnya dia telah bersumpah bahwasanya dia tidak mendengar engkau. Ini kata Ummu Salamah, ya. Dibawa oleh Ummu Salamah. Kemudian habis itu Ummu Salamah cerita, ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah bersumpah bahwasanya dia tadi nggak dengar. Kemudian kata Ummu Salamah, wa fi yadihi siwak, di tangan Rasulullah itu ada siwak. Syahid dari perkataan dari hadis ini yaitu adalah perkataan laula khosyatul qawadi yaumal qiyamati la auja'tuki bihadza siwak. Kalau seandainya saya tidak takut, ya, dengan kisos pada hari kiamat, maka saya akan pukul engkau dengan siwak ini. Tapi hadis ini jamaah sekalian secara sanad dhaif. Secara sanad hadis ini dhaif. Tapi tidak ada masalah, ya. Itu sebagai bentuk pendidikan, ya, kepada budak, sekali-kali dimarahin, tidak ada masalah. Dan itu juga majikan punya hak dalam masalah ini. Misalnya agar supaya tidak diulangi dan seterusnya. Tapi sanad ini dhaif, ya, sanad hadis ini dhaif. Kemudian pada hadis yang ke-185,
Haddatsana Muhammad ibnu Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarata ibni Aufa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Bilal, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Imran dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memukul dengan suatu pukulan, maka kelak akan dikisos pada hari kiamat. Ya. Maka kelak akan dikisos dia pada hari kiamat. Ditegakkan kisos untuknya pada hari kiamat. Ini orang yang memukul dengan suatu pukulan. Ya, pukulan di sini jamaah sekalian umum, keras, tidak keras ya, mukul dengan zalim begitu, keras tidak keras ya. Kadang kan pukulan itu meskipun tidak keras tapi kan nyakiti orang, menyakiti hatinya orang ya, karena perbuatan itu menunjukkan meremehkan orang ya. Jadi kadang orang meskipun nggak keras pukulannya itu tapi sakit hati dia ya, nggak ridho dia. Jadi jamaah sekalian ini menunjukkan bahwasanya betapa kita harus hati-hati perbuatan zalim sekecil apapun ya. Ini kelak pada hari kiamat akan dikisos. Kemudian pada hadis yang ke-186 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Halifatu qala haddatsana Abdullah ibnu Raja qala haddatsana Abul Awwam an Qatadah an Abdullah ibn Syaqiq an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Telah mengajarkan kepada kami Khalifah ya. Haddatsana Khalifah telah mengajarkan kepada kami Khalifah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Raja, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abul Awwam dari Qatadah dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memukul dengan pukulan ya, kezaliman ya. Barang siapa yang memukul dengan suatu pukulan secara zalim, uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka dia akan dikisos pada hari kiamat ya. Dan seterusnya ya, kan ini sudah habis hadisnya untuk bab ini. Yang intinya ya, pertama hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ya, kalau dia itu berbuat zalim kepada budaknya, maka dia akan dikisos pada hari kiamat, ditegakkan kisos untuk dia. Dan kemudian berikutnya yaitu adalah betapa bahayanya perbuatan zalim. Allah Ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.